Nah, untuk sesi keduanya, ini poin ketiga ya, menarik dan menahan perhatian. Poin ketiga, menarik dan menahan perhatian. Warna sebagai bahasa visual, desainer dan menggunakannya untuk menarik mata dan membuat fokus perhatian terhadap pesan pada karya desain. Warna bisa dapat digunakan untuk mengganggu atau membuat rileks, mendorong partisipasi atau alienasi. Yang satu apa namanya istilahnya apa ya? Gimana ya? Menjauhi orang gitu ya. Maksudnya kayak menyendiri deh, menyendiri. Gitu. Semuanya keputusan bergantung kepada desainer. Di sini akan membahas juga fisiologi warna mempengaruhi desain. Visual statement yang kuat dapat membedakan karya desainer dan pesan klien. Menggunakan fenomena fisiologis untuk mendapatkan perhatian dapat juga membantu dalam tujuan tersebut. Otak dan mata kita berpartisipasi dengan desainer, baik itu menerima atau menolak desain tertentu. Sebagai manusia, kita mencari keseimbangan terlebih dalam warna. Secara natural, mata kita mengenali kontras dan warna tertentu. Secara spesifik, warna ditemukan dalam spektrum pelangi. Persepsi dari warna lain seperti meredam tertiary colors dan tints dan shades dari spektrum hue. Mungkin memerlukan sebuah pergeseran intelektual untuk mengenalinya. Sejak manusia tidak bisa melihat semua kemungkinan warna, persepsi warna bangkit oleh pemilihan panjang gelombang yang dominan di spektral cahaya. Dalam fisiologis warna, kemudian berkaitan dengan membahas tentang optical illusion yang dapat memberikan pengaruh terhadap desain, efek transparan, after imaging, yang mana semua adalah termasuk fenomena persepsi warna. Nah, untuk apa sih hubungannya dengan fisiologi gitu sebetulnya si warna ini? Itu tadi, maksudnya si warna ini tuh berkaitan dengan misalnya mata kita menerima si panjang gelombang ini gitu dan otak kita yang memproses itu semua gitu. Maksudnya si warna dapat berefek kepada si fisiologis manusia gitu. Maksudnya kayak hmm, eh, tidak hanya psikologi, tapi warna juga sangat-sangat memberi dampak pada fisiologis gitu, dari sisi fisiologis. Di situ kita dapat, maksudnya kayak di fisiologis ini tuh respon-respon dari dari tubuh kita dan lain sebagainya kepada si warna itu tuh sangat-sangat berbeda ya. Maksudnya ketika misalnya menerima warna ini, efeknya seperti apa, warna ini efeknya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Kemudian ini untuk contohnya tadi adalah menahan dan menarik perhatian, bahwa maksudnya di sini kita dapat untuk dari segi desainnya itu kita lebih efektif ketika menggunakan warna komplementer, warna-warna yang berlawanan gitu. Dan untuk di contoh karya yang ini itu ya si objeknya dimunculkan dengan kesan bold dan penggunaan warna kontras gitu. Jadi di situ kita bisa misalnya kayak oh apa nih misalnya gitu, atau misalnya otomatis si desain ini, si visual seperti ini menahan kita untuk melihat dalam beberapa detik bisa gitu. Dan di sini juga kenapa disebut menarik juga karena si penggunaan harmoni warna ini yang komplementer gitu, yang berbeda gitu, berlawanan satu sama lainnya gitu. Dan untuk contoh satunya lagi warna bentuk ini tuh kita melihat dengan dominan putih misalnya, sebenarnya putih tapi misalnya dengan siluet yang memang itu diisi dengan bentuk visual selain hitam gitu, misalnya kayak selain bentuk yang flat gitu, misalnya diisi dengan kayak
isi cerita dari si apa namanya si poster ini gitu. Seperti misalnya contoh eh, ini tuh ditonjolkan si objek-objek yang ada di dalam si tubuh manusia ini tuh dia ditonjolkan dengan apa namanya menempatkannya di depan warna yang cerah gitu. Bukan yang warna cerah sih, sebetulnya warna netral gitu. Jadi otomatis dengan seperti itu si audiens juga melihatnya dengan misalnya akan fokus terhadap si objek yang ada di siluet bentuk manusia ini gitu. Kemudian dan ini adalah poster musik. Ini juga maksudnya kenapa menahan tadi apa menahan dan menarik perhatian karena memang di sini juga bisa dilihat penggunaan warna, bentuk yang bold dan lain sebagainya. Maksudnya yang tebal gitu, kesan tebal dan lain sebagainya. Nah, itu dapat ya balik lagi ke si yang contoh yang awal gitu ya. Yang tadi yang apa namanya yang komplementer itu yang biru kuning gitu. Seperti itu. Semoga kalian mengerti dengan ini. Kemudian di poin selanjutnya adalah konteks adalah segalanya. Warna selalu terlihat dalam konteks atau suasana atau keadaan. Terkadang sebuah konteks di sini sendiri sangat berdekatan dengan warna lainnya, yang mana dapat mengubah pemaknaan atau bahkan persepsi dari warna itu sendiri. Warna secara persepsi seringkali berubah-ubah. Tidak pernah pasti, semua warna terlihat sempurna atau keren ketika digabungkan atau diset berlawanan dengan warna background hitam. Warna komplementer membantu satu sama lain terlihat lebih terang. Namun hal tersebut memberi efek pada otak. Ketika tertangkap semuanya, maka menjadi warna abu-abu natural yang seimbang. Skema warna triadik tertentu terlihat lebih mengkilap atau lebih canggih, lebih hidup atau lebih tenang. Kemudian semua warna adalah relatif. Eksperimentasi yang terus-menerus terjadi dalam proses desain menjelaskan warna-warna yang menyenangkan mata dari beberapa desainer. Dengan memahami bahwa semua warna itu relatif, desainer dapat mengobservasi pengaruh warna terhadap warna lainnya untuk diri sendiri. Terkadang dengan tint yang sedikit macamnya atau shade dirasa cukup untuk menciptakan emosi yang dibutuhkan dalam dan perasaan estetis. Kemudian kedekatan dengan warna lain, pencampuran warna optik juga disebut sebagai warna partitif atau kontras simultan. Merupakan fenomena kontekstual yang penting. Ini merupakan persepsi warna yang dihasilkan dari kombinasi warna yang areanya berdekatan oleh mata dan otak. Persepsi manusia dalam mencampurkan warna satu dan lainnya dan bentuk impresi warna berdasarkan pada semua komposisi. Penonton mungkin melihat warna yang tidak sebenarnya hadir. Jika warna secara spesifik dirasakan terlebih dahulu oleh penontonnya, maka fenomena kedekatan warna ini menjadi satu hal yang penting. Pada ilustrasi dari pengaruh warna, bagaimana warna memberikan pengaruh satu sama lainnya. Sebagai contoh, bagaimana warna kuning dan biru yang sama terlihat sangat berbeda ketika berada dalam background yang berbeda juga gitu. Kemudian beberapa kombinasi vibrate, beberapa menenangkan. Walaupun warna yang digunakan dalam jumlah yang sama, beberapa kombinasinya membuat kotak di tengahnya terlihat lebih besar atau lebih kecil. Secara ekspresi warna dapat diubah sepenuhnya oleh posisi yang berdampingan atau perbedaan konteks. Nah, untuk ilustrasi yang apa namanya ada kotak warna atau background si warna-warna ini contohnya ada di sini. Nah gitu. Tadi dijelaskan bahwa misalnya ketika satu warna dengan background putih itu lebih mencolok, lebih menenangkan,
atau misalnya dengan background hitam lebih menantang dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah maksudnya ada misalnya gini, penggunaan warna dalam desain ketika misalnya eh, tidak semua warna kuning cocok untuk misalnya menggambarkan suatu keceriaan gitu. Nah, beda lagi kalau misal si warna kuning ini kita masukkan dalam background yang misalnya warna hitam. Itu akan seperti apa nih? Nah, itu bakal berbeda tuh persepsinya. Ketika misalnya kuning dalam background hitam dan kuning dalam background putih, itu bakal berbeda persepsinya. Begitupun warna-warna yang lain. Nah, di sini adalah fungsinya untuk mencocokkan apa namanya, kayak tujuan ya, kayak tujuannya mau seperti apa, desainnya mau seperti apa, penggunaan warnanya mau seperti apa yang pengen dikomunikasikan, itu berkaitan dengan hal ini gitu. Di atas warna apa dia berdiri gitu. Itu menentukan semuanya. Seperti itu. Nah, ini kamu contoh selanjutnya. Di apa namanya, di sini penggunaan perbedaan warna dalam logo ini tuh sebagai representasi dari bermacam-macam apa namanya, suara gitu. Yang apa namanya, juga ini kayak mempersilahkan orang untuk bukan mempersilahkan orang, tapi apa namanya, sebagai ekspresi dari menunjukkan keadaan yang multikultur. Seperti itu. Mungkin kalian bakal lebih dapat dari misalnya contoh yang seperti ini ya. Penempatan warna dalam background warna seperti apa gitu, dibanding yang ini. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah menyadari bahwa kuncinya adalah eksperimentasi. Bereksperimen dengan warna adalah salah satu cara untuk menantang imajinasi dari desainer dan seringkali menghasilkan hal baru yang tak terduga. Apakah melalui perubahan kontras, volume, dan proporsi, memperluas gagasan konvensional dari harmoni warna, atau mengubah temperatur warna, interaksi warna baru yang lebih dinamis, lalu memungkinkan. Membiarkan suatu warna yang mendominasi berbeda dengan lainnya, memusatkan perhatian pada elemen desain dalam warna dan memungkinkan mereka untuk komunikasikan warna, mengkomunikasikan pesan yang berbeda. Tata letak yang menampilkan kontras yang kuat antara warna dalam hal hue, saturasi, dan nilai atau value memiliki kemungkinan yang sangat baik dalam memunculkan efek ekspresi. Namun, desainer harus bekerja untuk menyatukan elemen yang berbeda tanpa merusak kekuatan dan dampak dari setiap elemen. Penyesuaian volume atau proporsi, yaitu pengalaman dengan penggunaan setiap warna dapat memberikan hasil yang menarik. Contoh, satu titik gelap dari warna dapat mendominasi area terang yang besar. Contoh lainnya, warna hangat dengan jumlah sedikit dapat mendominasi warna dingin yang mempunyai area yang lebih besar. Ya, mungkin ini kita bakal relate dengan yang apa namanya, satu titik rusak susu sebelanga gitu. Iya, kayak gitu. Itu bakal relate ke situ tuh. Kemudian penyesuaian volume atau proporsi, yaitu pengalaman dengan penggunaan setiap warna dapat memberikan hasil yang menarik. Contoh itu yang tadi, sorry. Ideas for experimentation. Banyak pendekatan untuk membuat gagasan dalam bereksperimentasi dengan warna. Terkadang sedikit warna perspektif baru pada prosesnya dapat menambahkan kehidupan atau kesegaran terhadap karya seorang desainer. Terdapat hal yang harus dipertimbangkan. Menggunakan palet yang terbatas, memaksakan. Maksudnya di sini dalam eksperimentasi ya, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah menggunakan palet yang terbatas, memaksakan batasan diri dalam penggunaan warna,
mencoba menggunakan warna yang tidak disukai untuk melihat apakah kamu dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian hanya menggunakan warna favorit, terus kemudian memilih memasangkan warna kontras, kesampingkan warna pilihan sendiri bekerja hanya dengan arahan atau kesukaan klien, kemudian membuat desain dengan menentukan mood di dalamnya terlebih dahulu. Tentukan warna sebelum bentuk, membuat ritme dan alur alternatif dalam warna untuk melihat apa yang dihasilkan. Melihat karya-karya lukisan, seperti melihat karya pelukis favorit dan buat paletnya. Itu kalian misalnya ini untuk apa namanya? Kalian bereksperimentasi ya. Untuk kalian bereksperimentasi silakan misalnya mengikuti hal-hal ya beberapa yang apa namanya? Pertimbangan ini. Hal-hal seperti ini. Perlakuan-perlakuan seperti ini atau misalnya praktik seperti ini coba kalian terapkan untuk bereksperimentasi dalam warna dalam membuat desain gitu. Untuk contohnya eksperimentasi untuk tadi apa namanya eksperimentasi dalam warna untuk kontras yang rendah, terus kemudian light value, moderate kontras, medium value, high kontras, dark value. Nah di sini apa namanya perhatikannya bukan di warna ya, tapi di apa namanya kalau bahasa gampangnya di ini deh, di transparansinya gitu. Maksudnya di ini low contrast otomatis itu lebih apa namanya tidak terlalu menonjol gitu sih kontrasnya gitu. Seperti itu. Maksudnya kayak efek-efeknya di sini baru kalian lihat gitu. Nah, ini untuk penggunaan apa namanya patokan penggunaan warna. Gitu. Ketika misalnya warna-warna apa namanya warna-warna cerah seperti kuning, merah, biru dan lain-lain. Ketika misalnya low contrast itu bakal light value itu bakal lebih apa disebutnya ya pastel mungkin bukan pastel juga sih sebetulnya tapi lebih soft aja sebetulnya gitu. Di sini juga ada kekuatan kontras. Mengeksplorasi kontras merupakan alat eksperimen yang efektif. Kontras untuk merasakan perbedaan antara warna yang berdekatan dalam sebuah desain. Level kontras tertinggi muncul di antara warna akromatik, hitam dan putih. Warna komplementer juga mempunyai kontras kromatik yang tinggi. Level kontras dipakai untuk ekspresi estetik dan menentukan keterbacaan dari sebuah desain. Ilmuwan yang memaparkan tentang teori warna, Johannes Itten, mengobservasi 7 jenis kontras. Di antaranya adalah kontras hue, penjajaran warna di titik yang paling kuat. Ini warna-warna hue. Contoh-contohnya seperti ini. Ini adalah kontras hue, kemudian kontras light and dark, membentuk penjajaran dari light dan dark value dari warna, dari masing-masing warna ya, turunan-turunan warna ini, termasuk komposisi monokromatik. Misalnya di sini adalah ada dark value-nya dari hijau, gitu, dan ada light value-nya dari hijau juga seperti ini. Gitu. Ini contoh-contoh kontrasnya bisa digunakan bisa diaplikasikan dalam desain yang kalian bikin. Kemudian kontras warna dingin, warna panas, penjajaran hue yang dianggap sebagai warna hangat atau warna dingin, kedalaman 3 dimensional sangat mudah dicapai dengan kontras jenis ini karena karakteristik dari warna hangat dan warna dingin ketika misalnya di ruangan, kalau misalnya warna hangat tuh terlihat lebih apa namanya lebih maju, lebih sempit gitu. Ketika misalnya ruangan kecil dengan warna dingin itu lebih mundur atau misalnya lebih menjorok gitu, lebih jauh seperti itu, lebih dalam. Kemudian kontras komplementer, penjajaran dari hue yang saling berlawanan dalam color wheel. Kalian juga udah paham ya sebetulnya masalah ini. Kemudian kontras simultan, kontras ini dibentuk ketika batasan hue yang berdekatan bercampur secara optikal. Ini contoh-contohnya. Kemudian kontras saturasi, penjajaran dari banyak warna.
Dan terakhir, kontras proporsi. Dibentuk dengan memberikan ukuran bidang yang proporsional dalam hubungannya dengan intensitas U. Gitu. Nah, ini untuk pertemuan sekarang, pertemuan pertama. Dan apa namanya, ini kalian bisa terapkan dulu aja semuanya, bisa diaplikasikan. Warna-warnanya bisa diaplikasikan di pembuatan karya desain kalian. Semoga kalian mengerti dengan pemaparan saya yang kali ini. Kalau misalnya tidak terlalu paham, bisa kalian tanyakan secara langsung atau bisa di lewat apa namanya media sosial gitu. Terima kasih banyak.